Di ketua guru aku menerima. Sebanyak 155 calon jamaah haji kloter 37 yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBIHU Jeddah Group mengikuti pemantapan bimbingan manasik haji di Masjid Al-Ikhlas Jalan Lembu Seengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Bimbingan manasik haji ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kiai Haji Muhammad Subhan Judah, lalu dilanjutkan dengan pemberian materi pertama. Dalam materi yang diberikan, ia menekankan pentingnya memahami kebijakan pemerintah khususnya pada musim haji tahun ini. Materi kedua tentang penguatan manasik haji disampaikan oleh Kiai Muda Haji Abdul Hafid. Ia mengatakan bahwa bimbingan manasik haji ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman calon jamaah haji tentang niat suci dan proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Jamaah haji harus memahami dua hal penting, yaitu memahami bagaimana cara agar memperoleh ibadah haji yang makbul dan mabrur. Ayat makbul. Diterima. Ayat mabrur. Ayat mabrur. Ayat mabrur. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf kepala, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam tertib. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, luar biasa. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta teriring salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kami mendapat amanah dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Jeddah Group untuk memberikan penguatan bimbingan manasik haji kepada 155 jamaah haji yang tergabung di KBIHU Jeddah Group dan termasuk dalam kelompok terbang atau kloter 37. Ya. Alhamdulillah Jeddah Group kembali melakukan bimbingan manasik haji dalam rangka menguatkan pemahaman jamaah haji kita, termasuk bagaimana penguatan terhadap niat suci bagi jamaah haji kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini tidak lain hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan penguatan pemahaman tentang proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena memang ada dua hal penting yang mesti dicapai oleh jamaah haji kita. Yang pertama adalah bagaimana ibadah hajinya bisa makbul dan bagaimana ibadah hajinya bisa nantinya menjadi mabrur. Makbul itu tentu sangat terkait dengan bagaimana jamaah haji ini memahami tentang rukun haji, kemudian wajib haji, dan bagaimana jemaah haji kita betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang menjadi larangan-larangan ihram. Lalu kemudian kita berharap kelak setelah mereka kembali, mereka juga menjadi haji yang mabrur, hajinya menjadi sumber kebaikan terhadap dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Itu tentu harapan kita semua. Dan ini semua dilakukan oleh KBIHU Jeddah Group dalam rangka mewujudkan kedua hal itu, bagaimana jamaahnya bisa hajinya makbul dan hajinya bisa mabrur. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan dan kesyukuran jamaah haji kita yang diberangkatkan tahun ini, sesuai dengan informasi dari Anggota Menteri Agama Republik Indonesia, hampir dipastikan bahwa jamaah haji kita tahun ini akan mendapatkan haji akbar. Oleh karena wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan tentu kita pahami, sebagian riwayat menyebutkan bahwa haji akbar itu pahalanya, keutamaannya sebanding dengan berhaji 70 kali. Luar biasa ini. Ini satu kesyukuran bagi jemaah haji kita yang diberangkat tahun ini. Sekalipun memang mereka menunggu 15 tahun lama, tetapi alhamdulillah kesabarannya berbuah barakah, bisa mendapatkan haji akbar insya Allah. Demikian yang kami sampaikan, semoga jemaah haji kita diberikan
kesehatan sebelum berangkat, selama dalam perjalanan, dan juga sehat kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarganya, dan ibadah hajinya bisa dilaksanakan dengan sempurna, hingga hajinya makbul dan insya Allah mabrur, insya Allah, amin. Materi ketiga tentang pembinaan kesehatan disampaikan oleh Herawati Burhanuddin, yang menjelaskan tentang tips menjaga kesehatan sebelum melakukan pemberangkatan, seperti menjaga pola makan, istirahat yang cukup, berolahraga setiap hari, dan minum obat secara teratur bagi yang memiliki riwayat penyakit. Kesimpulan dari materi kesehatan, manasik kesehatan pada hari ini dari kloter 37 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Jeddah Group. Hari ini kami menyampaikan bahwa tips-tips daripada jemaah itu sebelum berangkat itu menjaga kesehatan sebelum melakukan pemberangkatan. Nah, itu jaga pola makan, jaga istirahat, kemudian minum obat secara teratur yang memiliki riwayat penyakit, kemudian rajin berolahraga, beraktivitas fisik setiap hari, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian minum air putih secara cukup, kemudian rajin periksakan diri kesehatan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Penyakit yang paling dominan di kloter 37 ini adalah yang pertama adalah hipertensi, kemudian yang kedua hiperkolesterol, dan yang ketiga adalah diabetes mellitus. Itu ada beberapa yang kami identifikasi termasuk dalam resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Jadi antisipasinya di sana nanti bagaimana? Antisipasinya yaitu yang pertama selalu mengingatkan kepada jemaah untuk selalu menjaga kesehatannya, rajin minum obatnya secara teratur, kemudian melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan menggunakan alat pelindung diri. Terus berapa dokter yang ikut di kloter 37? Untuk petugas kesehatan yang tergabung dalam kloter 37, satu orang dokter dan satu orang perawat. Materi keempat tentang Haji Tamatu disampaikan oleh Haji Kamarudin Sana. Ia menjelaskan tentang tata cara Haji Tamatu. Menurutnya, materi ini sangat penting karena semua jamaah haji yang tergabung dalam KBIHU Jeddah Group mengambil Haji Tamatu. Ya, kami sampaikan kepada jamaah pertama untuk menjaga kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, supaya mempersiapkan sedemikian mungkin apa-apa yang akan dibutuhkan nanti di dua tanah haram. Kemudian selanjutnya untuk kami sampaikan supaya tetap sabar dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kelima tentang budaya orang Arab disampaikan oleh Ketua KBIHU Jeddah Group, Haja Andi Nilasari. Ia menjelaskan tentang budaya Arab dan tata cara berziarah di Madinah serta ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Mekah dan Madinah. Supaya tahu pada nabi kamu kantor dengan begini kan di sini begini ya, jadi itulah mungkin hari ini serahkan kita ambil semuanya nanti. Jadi pulang dari sini kita ke kantor. Jadi mohon maaf saya tidak sempat bawakan karena memang Sementara itu, Muhammad Ansar, salah satu jamaah haji reguler, merasa sangat senang mengikuti bimbingan manasik haji karena pemateri yang dihadirkan sangat kompeten. Alhamdulillah cukup bagus karena pemateri semua unggulan. Ya. Ini manasik Jadi terakhir, pemantapan, manasik terakhir dan pemantapan. Nah, terus apa yang dipersiapkan sebelum berangkat ini? Yang kami persiapkan dari pakaian ihram dan pakaian biasa itu saja, dan obat-obatan nggak perlu banyak-banyak karena Apa berangkat ini? insya Allah tanggal 27, jadi tanggal 17 nanti pelepasan di Islamic Center, terus tanggal 27 jam 3 subuh sudah harus di Islamic Center. Jadi salat subuh di sana, setelah salat subuh sarapan, jam 8.30 berangkat. Saya menunggu 15 tahun karena tertunda 2 tahun di
karena COVID. Jadi saya mendaftar tanggal 6 bulan 6 2010. Khususnya untuk Kabupaten Wajo, untuk Kota Sengkang. Marilah bergabung dengan Jeddah Group karena pelayanan cukup memuaskan. Dari Masjid Al-Ikhlas Jalan Lembu Sengkang, Deden Sutra Channel mengabarkan.